sebuah hadis ya, jitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasallaitu ma'ahul maghrib falamma qada sholata qa'ima yusolli falam yazal yusolli hatta shollal isya. Nah, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat maghrib bersamanya. Setelah selesai sholat, beliau berdiri sholat. Nah, selesai sholat maghrib maksudnya beliau berdiri lagi sholat dan terus sholat hingga masuk isya. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini bisa juga menjadi dalil kenapa selesai amaliyah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Yang terakhir apa? Sholat sunnah kita syukur nikmat ya. Sholat sambil duduk itu. Quran. Langsung isya. Karena memang Nabi dulu ya tidak ada jeda gitu. Jadi amaliyah sholat maghrib itu dilanjutkan dengan amaliyah sholat sunnah itu sampai waktu isya datang gitu. Jadi tidak ada jeda, bisa ngobrol dulu gitu ya, bisa ngelumpi dulu gitu. Makanya ketika selesai sholat maghrib zikir, khotaman, lalu sholat sunnah, selesai itu langsung sholat isya, langsung azan isya di madrasah IKN Ma'had Sinarasa, Suryala Sinarasa. Dari Jeddah, Bapak Kiai Mustafa dari Madura, Bapak Kiai Jahanang dari Surabaya, dan juga yang mulia Bunda Haya, beserta keluarga besar, serta para petugas Manakim yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat yang semuanya hadir dimanapun berada, khusus pangku Manakib pada malam hari ini, yakni Ibu Jahdar Milia Saldiawati. Semoga dengan keberkahannya Manakib, Allah senantiasa memberikan kebahagiaan yang kekal dan abadi kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang memang saya cari-cari. Oh, dalilnya gitu. Kalau kata pengusaha Abah, kalau Abah tidak pernah ngedalil gitu. Lah itu sendiri sudah merupakan dalil. Tapi kita sering mencari dalil. Seperti kata pengusaha Abah Jagad kemarin itu di bab kuliah subuh, ya meskipun kita nggak perlu kaget gitu ya, tapi kadang-kadang kaget juga gitu. Apa itu? Kalau kita sohbah kepada pengusaha Abah dan mengikuti rutinitas amaliyah maghrib isya, nah itu di madrasah ya, di madrasah itu sholat isya itu lebih awal kita itu. Kira-kira 10 menit itu sudah azan, kita sudah zikir di luar baru azan, baru sholat. Kalau bagi kita, khususnya bagi saya gitu ya, kalau kita kan sami'na wa ta'na, nggak ngerti juga, mumpung nggak ngerti, ngikut aja. Tapi menjadi problem katakanlah begitu, kalau kita ngajak orang lain, atau orang lain baru kita ajak, yang dia masih mikir-mikir mau masuk thariqah gitu kan. Nah sampai di situ kok isanya duluan ya. Nah, apa yang kita ajak itu alim gitu ya, orang yang berilmu, ya mungkin bisa memaklumi. Tapi kalau udah yang kita ajak itu orang bodoh gitu ya, bodoh bahasanya begitu ya,
akhir dalam ilmu, itu suka menjadi pertanyaan, apalagi kalau orang bodoh terus tendensius gitu ya, udah jadi fitnah ya, jadi konten medsosnya dia gitu. Sholat isya lebih dulu gitu ya. Tuh. Nah, tadi pagi itu Bunda Haya saya buka HP, kirim video TikTok. Ternyata dari Ikhwan Thoriqoh Qadiriyah Naksabandia Ahmad Surya Sinarasa menjelaskan tentang ini gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi setelah saya simak, ya ternyata kan bukan hal baru ya bagi saya, karena saya berapa puluh tahun yang lalu lah katakanlah gitu sudah pernah belajar fikih tentang itu ya, tentang waktu maghrib itu. Cuman kalau itu kemudian menjadi dalilnya, itu lupa itu biasa ya, ulama lupa itu sedang, bahkan itu ya, Imam Imam Sibaweh itu bapaknya ilmu nahu. Berapa hari yang lalu saya baca itu, beliau yang menciptakan katakanlah begitu ilmu nahu sorob itu, Imam Sibaweh. Tapi ketika menghadapi problem tentang nahu sendiri dalam Al-Quran, beliau sempat lupa gitu ya. Akhirnya, astagfirullahaladzim, kenapa saya lupa? Saya mau datang ke guru saya. Datang ke gurunya, kata gurunya udah waktu asar. Kata gurunya, udah kita sholat aja dulu. Setelah sholat berdua itu berdiskusi, sama, lupa juga. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, terus memberitahu, apakah kalian lupa dengan kaidah bla 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 bla. Baru tersadar, oh iya, gitu ya. Jika orang itu pergi, kemudian dikejar keluar, ada orang-orang di luar nungguin, tanya ada orang baru keluar nggak ada sama sekali orang masuk. Ternyata itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, apa dalilnya gitu ya? Sholat isya lebih duluan itu, ini kita perlu untuk kita kaji ya, ikhwan wal akhwat. Jadi jangan kalau sudah masuk kayak beginian, pembahasan beginian udah males dengernya gitu. Jangan begitu, orang torikoh itu juga harus peduli terhadap fikih gitu ya. Harus harus benar juga dia dalam melakukan ibadahnya. Bagi kita contoh aja ya. Jangan tercepat, termudah, termudah. Tinggal ngelihat contoh gitu. Belajarnya nggak perlu tahunan, tercepat tinggal nyontoh aja dari pengusaha. Terutama karena kita yang contoh adalah mursyid gitu ya. Tapi kita perlu juga gitu untuk menjelaskannya kepada orang lain ya, supaya torikoh ini ilmiah, ya, amalia ilmiah gitu. Makanya Abah konsen sekali kalau torikoh dijelaskan sama sarjana astrologi, gitu kata Abah, itu melek matanya cuma satu gitu ya. Tapi kalau dijelaskan oleh sarjana, itu matanya melek semua gitu. Makanya Abah mendorong dalam pendidikan itu sekarang ya. Bahkan kita aja yang udah tua-tua itu suruh kuliah itu. Jadi mahasiswa Usama Universitas Saifullah Maslul itu udah tua-tua mahasiswa. Kemarin ada nanya, di sini ada mahasiswa nggak? Dari MUI pusat itu. Datang di Jagadas. Banyak yang jawab, oh banyak gitu. Yang tua-tua aja siswa. Nah, ada kaidah di dalam usul fikih ya yang masyhur di kalangan ulama, itu kaidahnya al aslu ya, al aslu fil ibadatil tahrim. Nah, hukum asal dari ibadah itu adalah dilarang atau haram.
sampai ada dalil. Nah, ini udah sepakat ulama. Jadi ibadah tuh nggak bisa kita buat sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu ada aturannya. Kalau ketika ada dalil, nah, seperti itu. Mari kita simak apa dalilnya sholat isya di madrasah PPKN 3 lebih awal itu ya. Ternyata itu terkait erat dengan waktu maghrib ya, waktu sholat maghrib itu terkait dengan itu ya. Waktu sholat maghrib itu ada beberapa pendapat ya oleh ulama mazhab, tapi mayoritas ya ulama mazhab itu sepakat sebenarnya batas sholat maghrib itu ya ialah sejak terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya mega merah di langit di ufuk barat itu ada rona-rona merah gitu ya. Nah ini berdasarkan hadis waktu sholatil maghribi malam ya'bis syafaq. Waktu sholat maghrib itu adalah selama cahaya merah ya, saat matahari tenggelam belum hilang. Nah, belum hilang ya merah, belum hilang. Nah, yang sedikit menjelaskan agak berbeda Imam Hanafi. Jadi Imam Mazhab itu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang populer. Ada juga yang mazhab yang lain tapi nggak populer. Nah, Imam Hanafi yang merupakan imam mazhab yang paling tua karena beliau ini masih di apa zamannya para tabi'in. Memaknai safak itu bukan rona merah itu, tapi munculnya warna putih setelah hilangnya mega merah. Gitu. Karena ada juga hadis beliau berpatokan, ada juga hadis yang menyatakan akhir waktu maghrib itu adalah hingga langit menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi beliau itu lebih lama, ya, lebih lama waktu maghrib itu sampai yang rona merah itu hilang, sampai muncul putih, gitu ya, putih sebelum hitam. Gitu ya. Nah ini juga akan menjadi satu hal yang berbeda ketika suatu wilayah itu seperti misalkan di Eropa itu ya, yang siangnya lebih lama, malamnya lebih sedikit itu. Atau seperti kita ambil dalil kias ya. Kiasnya itu menentukan sebulan Ramadan dan Idul Fitri itu kan harus lihat hilal, ru'yatul hilal, lihat bulan. Dalam keterangannya kalau bulan tertutup awan nggak terlihat maka digenapkan 30. Nah, jadi kalau dikiaskan ke situ, kalau suatu daerah itu kemudian tertutup gunung gitu ya, seperti di Sirna Rasa tuh itu menjadi meskipun kita bisa berpatokan dengan daerah terdekat ya. Nah kalau di Indonesia tuh sebenarnya udah nggak sulit ya, sudah ada jamnya. Jam waktu-waktu sholat itu didapat bukan dengan perhitungan bulan itu, didapat dengan perhitungan matahari ya. Itu berdasarkan waktu samsiah itu. Nah itu manfaatnya yang tahun berdasarkan hitungan samsiah yang sekarang diklaim menjadi milik Nasrani yaitu Masehi itu. Nah, oke. Okay. Imam Syafi'i, nah khusus Imam Syafi'i ini ada dua pendapat ya. Ini dijelaskan oleh Ikhwan di dalam TikTok itu yang diambil oleh beliau. Ada dua pendapat. Yang pertama itu Qaul Qadim namanya. Qaul Qadim itu pendapat lama. Pendapat lama beliau ketika beliau masih di Baghdad, Irak. Sekitar tahun 1900 bukan 195-an ya. Sebelum 200 lah Hijriah. Nah, setelah itu beliau hijrah ke Mesir.
Nah, ketika beliau hijrah ke Mesir, itu beliau berpendapat berbeda. Gitu. Imam Syafi'i ini satu orang. Imam Syafi'i berpendapat berbeda. Karena berdasarkan kondisi masyarakat ketika itu dan kondisi geografis barangkali ya. Nah, beliau berpendapat beda waktu maghrib itu. Itu dinamakan kaul jadid. Nah, jadi itu baru. Ya. Kalau Imam Jaddidu perbaharui, kalau jadid itu baru. Ya. Pendapat baru beliau tentang waktu maghrib. Kalau dulu kaul kodim, kalau sekarang kaul jadid. Nah, ini juga pertanyaan. Banyak orang mengikuti kaul jadid karena itu adalah pendapat yang menganulir gitu ya, karena terbaru gitu, orangnya sama. Nggak begitu. Kaul kodim juga sah kalau mau diikuti. Ya, itu sama, itu sudah menjadi hukum. Ya, berdasarkan ijtihadnya Imam Mazhab gitu ya. Jadi hukum. Jadi kalau mau berpedoman ke kaul kodim boleh, kaul jadid juga boleh gitu. Nah, kalau kodimnya tadi itu sama. Waktu maghrib itu sampai dengan rona merah itu belum hilang. Gitu ya. Ketika beliau di Baghdad, Irak. Nah, kaul jadidnya, beliau mengatakan itu bahwa waktu maghrib itu adalah satu waktu. Maksudnya itu maghrib itu ada waktu sholat itu ada yang sholat yang lebih utama, ada yang apa namanya itu uh, yang di tengah, ada yang di akhir gitu kan, ada yang waktu orang untuk mengkodok apa namanya itu menjamak itu. Nah, kita ikut pengesabah, diajarkan oleh pengesabah untuk mengambil waktu yang utama yaitu di awal waktu gitu ya. Nah, sholat maghrib menurut beliau itu satu waktu, yakni dimulai saat matahari tenggelam. Nah, lamanya sekedar membacakan azan, ya, memandangkan azan, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat ya, pakai mukena atau pakai kain sarung gitu, pakai baju gitu, lalu iqomah, komat gitu, dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Nah, waktu maghrib tuh gitu, sejak dikumandangkan azan, ya bukan bukan kumandangkan azan, sejak matahari tenggelam, ya waktunya itu waktu untuk mengumandangkan azan, lalu orang ambil air wudhu, itu, kemudian memakai pakaian nutup aurat, lalu iqomah, komat, kemudian melaksanakan sholat maghrib, ya, sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat itu di situ maghrib 3 rakaat sama ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, cuma segitu tuh waktu maghrib tuh. Menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i, gitu. Jadi yang sholat 5 rakaat itu termasuk di dalamnya sholat maghrib. Gitu. Waktu maghrib cuma segitu. Sedangkan waktu itu habis dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Gitu. Berarti setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat 2 rakaat sunnah ba'diyah maghrib, itu udah masuk isya tuh. Tuh, menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Nah, di dalam video TikTok itu, ikhwan kita menyampaikan, pengersa Abah berpendapat kepada kaul jadidnya Imam Syafi'i gitu. Karena sudah lebih, bukan hanya sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib, tapi ditambah lagi sholat sunnah wabib, sholat sunnah tobat, sholat sunnah sampai berapa? 14, ya. Sholat tobat, kemudian birrul walidain, lihibdil iman, lalu tutup dengan sholat syukur nikmat gitu ya. Lebih dari 5 rakaat. Gitu. Lebih. Ditambah lagi khotaman. Nah, jadi kalau sudah selesai semua sholat-sholat sunnah amaliyah kita itu, kemudian khotaman, itu, khotaman kemudian sholat-sholat sunnah, itu udah nggak perlu lihat jam-jam lagi, itu udah waktu isya, makanya langsung azan. Jadi lebih dulu. Itu ya. Maksudnya begitu, berpedoman pada kaul jadid. Nah, saya kemudian membaca lagi itu, membaca lagi
Sebab yang saya tahu ya, saabah itu banyak mengambil pelaksanaan ibadah itu berdasarkan mazhab Imam Hanafi. Contoh misalkan ya, waktu sholat itu bersedekap gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu di atas dada itunya ya, tangannya di atas dada itu di atas dada, tapi nggak di atas banget begini kata sahabat ya. Di atas dada itu. Kelihatan nggak saya? Nggak kelihatan ya. Begini ya. Syafi'i ini dua begini ya. Nah, gitu ya. Imam Syafi'i. Pusarnya di sini pusarnya, di atas pusar ya. Ya, tapi bukan begini ya, di atas pusar. Nah, saya melaksanakan dari dulu itu lama saya begini gitu. Ketika saya mendengar pengusaha Abah, ternyata di bawah pusar. Nah, turun di bawah pusar gitu ya. Tangannya di bawah pusar seperti ini. Tapi kata Abah jangan jangan sampai bawah pusar banget gitu. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat tuh Ikhwan tuh kalau sholat seperti overacting ya, pengen dilihat ikut Abah banget gitu. Jadi kalau harus tangannya ke bawah gitu ya. Seperti beliau lah, nggak usah abah gitu ya, nggak usah ke bawah banget. Yang penting posisi tangan tuh di bawah pusar posisinya gitu. Jadi kayak Pak Harto, pernah lihat Pak Harto tuh setiap sholatnya kayak gitu lah. Jadi nggak usah berlebih-lebihan gitu, pengen dilihat, wah ini abah banget gitu ya, sampai ke bawah banget gitu. Nah, itu yang seperti itu yang di bawah pusar itu Imam Hanafi itu, bukan Imam Syafi'i itu. Nah, itu dan beberapa hal lain ya. Walaupun tidak mutlak pengesabah itu bermazhab Imam Hanafi itu. Ada juga yang ngikutin Imam Syafi'i. Itu artinya kalau ngikutin mazhab itu nggak kaku ya. Jadi kita kalau mazhab harus begini terus nggak juga gitu ya pilihan. Nah, jadi kalau berdasarkan mazhab Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i itu masuk tuh ya, mau kalau jadi kalau kodim tuh masuk tuh pengesabah. Karena waktu itu Isa itu sudah masuk gitu, waktu rona merah itu udah mau hilang gitu ya. Kalau setelah kita sudah melakukan amaliyah maghrib Isya itu. Gitu ya. Nah, kalau kita tahu ilmunya, tahu dalilnya, ya aman gitu ya. Kalau ketika ada orang nanya ya jelasin gitu. Nah, dia aja yang nggak ngaji fikih gitu. Gitu. Kalau dia ngaji fikih, oh iya 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 aja, paham saya. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi bertorikoh ini memang itu dulu kan dulu ada ajengan Momon Monjali dulu nanya pengersa Abah Amalia Amalia bulan Ramadan tuh dulu ya ada menjemput Lailatul Qadar judulnya itu kan amaliyahnya baca ini 200 baca ini 200 gitu. Jadi mulai jam 12 itu jam 12 sampai waktu subuh itu wiritannya. Nanya ke Abah Hanom, Abah ini wiritan ini dikerjakannya pada malam tanggal 27 saja apa setiap malam bulan Ramadan gitu. Karena waktu itu berdasarkan hitungan Imam Ghazali itu kalau mulainya hari ini tanggal sekian, mulai hari Senin tanggal sekian, Selasa tanggal sekian ada tuh pedomannya ya. Waktu tahun itu jatuhnya pada tanggal 27 itu ya. 27 bulan Ramadan, malam tanggal 27 diamalinnya. Nanya, Abah, ini diamalinnya apa malam tanggal 27 saja, apa setiap malam? Dijawab Abah Hanom apa? Kata Abah Hanom, setiap malam atuh. Gitu. Nah, jangan ngomong, itu bilang cerita waktu khidmat ilmiah. Dia bilang, atuh Abah, abdi teh mau balik gitu. Atau Abah saya itu bukan buat saya gitu. Itu buat Ikhwan karena saya itu mau balik gitu. Nah, dijawab sama Abah Anom, cukup malam tanggal 27 saja. Gitu. Nah, itu kamakola, jangan momon gitu ya. Dan untuk Lailatul Qadar itu sudah tuntas bagi kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'as Surya Sinarasa PPKN ya.
Karena kata pengesabah bagi kita Ikhwan bukan mencari Lailatul Qadar tapi mensyukuri nikmat Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, di dalam saya cari itu ya, ternyata ada dalil, ada hadis ya. Ada hadis pokoknya melaksanakan sholat sunnah antara maghrib dan isya itu banyak sekali hadisnya dianjurkan. Jadi ada yang 20 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 12 rakaat gitu ya. Jadi para ulama ya, intinya menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan sholat sunnah dan amaliyah yang lain itu utama sekali keutamaannya gitu. Nah makanya kalau ada orang nanya sholat apa itu, wah itu dia juga berarti belum ngaji lagi, belum ngaji fikih ya, belum ngaji hadis gitu. Itu tinggal jelasin aja sholat sunnah ini gitu ya. Nah, ada sebuah hadis ya. Jitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallaitu ma'ahul maghrib. Falamma qada sholata qa'ima yusolli. Falam yazal yusolli hatta shollal isya. Nah, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat maghrib bersamanya. Setelah selesai sholat, beliau berdiri sholat. Nah, selesai sholat maghrib maksudnya beliau berdiri lagi sholat dan terus sholat hingga masuk isya. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini bisa juga menjadi dalil kenapa selesai amaliyah sholat sunnah antara maghrib dan isya yang terakhir apa? Sholat sunnah kita syukur nikmat ya, sholat sambil duduk itu langsung isya, karena memang Nabi dulu ya tidak ada jeda gitu. Jadi amaliyah sholat maghrib itu dilanjutkan dengan amaliyah sholat sunnah itu sampai waktu isya datang gitu. Jadi tidak ada jeda, bisa ngobrol dulu gitu ya, bisa ngerumpi dulu gitu. Makanya ketika selesai sholat maghrib zikir, khotaman, lalu sholat sunnah, selesai itu langsung sholat isya, langsung azan isya di madrasah IKN Ma'had Sinarasa, Suryala Sinarasa. Begitu ya. Jadi setelah ini diharapkan tidak ada lagi ya. Ya, tapi biasanya ini yang orang-orang yang kritis ya, yang sedikit apa namanya itu ya yang kritis lah itu. Tapi bagi ikhwan akhwat, terutama ibu-ibu itu yang nggak ngerti, nggak peduli gitu ya, nggak peduli ya, pokoknya ngikut aja gitu. Apalagi mudah haya tuh, nggak mikirin lagi mau dalil mau apa segala macam, pokoknya apa begitu ya udah begitu gitu bunda itu. Kalau manakib itu hikmat ilmiah tuh seakan-akan udah ya cuman syarat doang didengarin, tapi nggak dengerin, ngikutin abah aja gitu, nggak perlu dalil. Jadi orang-orang yang sudah membuktikan ya, sudah membuktikan itu tidak perlu dalil ya. Tidak perlu dalil itu. Yang ngedalil itu orang yang belum yakin. Karomah itu bagi orang yang nggak yakin gitu. Bukti karomah maksudnya ya, bagi orang yang yakin sudah nggak peduli mau ada karomah gitu ya, yakin saja ikut pengesabah. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga menjadi keterangan buat kita semua, khususnya buat saya dan juga para ikhwan wal akhwat semua yang membutuhkan ya, gitu ya. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dengan berkah guru agung kita pengesabah Ausqadasullah Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.